Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Karangbahagia. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu PowerPoint mata pelajaran sejarah Indonesia tentang demokrasi terpimpin. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Aryani Aprilia Nurjaya, S. Ariska Dinda Ayu Bestari, PH Kusarawati, Fariha Ayuni, Fauzia Oktavianita, dan Fira Megan. Kami di sini akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Sebelumnya, apa sih demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin ialah demokrasi yang tidak didasarkan atas paham liberalisme, sosialisme nasional, fasisme, dan komunisme, tetapi suatu paham demokrasi yang didasarkan keinginan-keinginan luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa demokrasi terpimpin tidak didasarkan atas paham liberalisme? Karena liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin. Pertama, menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi. Jadi ketika mulai diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin, negara Indonesia resmi berada di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Dan asas presidensial yang dianut oleh sistem demokrasi ini, di mana asas ini akhirnya menempatkan kekuasaan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan negara Indonesia. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Jadi seakan-akan keberadaan partai-partai politik ini di Indonesia hanya menjadi pendukung bagi kebijakan-kebijakan dari Presiden Soekarno. Dan masa ketika demokrasi terpimpin disahkan adalah masa di mana partai politik tidak lagi memiliki kebebasan dan bahkan dibatasi pergerakannya. Ketiga, besarnya peranan militer. Peranan militer pada masa tersebut terdiri atas dua fungsi yang familiar kita dengar, yaitu dui fungsi, yakni sebagai garda pertahanan nasional atau negara, serta memiliki sumbangsi tersendiri bagi pemerintah. Dan benteng pertahanan kala itu memang sangat dioptimalkan, di mana peranan militer sangat diandalkan. Para militer tersebut dibekali kekuatan senjata dan sebagai tembok pelindung. Yang keempat, ada sentralisasi pada pemerintahan. Hal ini membuat sistem demokrasi terpimpin menjadi tidak adil, yang mana salah satu contohnya adalah adanya penguasaan yang penuh terhadap pemerintahan oleh pusat. Karena sentralisasi pada pemerintahan ini membawa pengaruh besar bagi demokrasi terpimpin. Adapun dampak-dampak dari demokrasi terpimpin berupa dampak positif maupun dampak negatif. Di antaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, ada dampak positif. Negara Indonesia terhindar dari adanya perpecahan, pertikaian, dan krisis yang tidak berkesudahan. Negara Indonesia dapat mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman guna menjalankan pemerintahan. Adanya sistem demokrasi yang dicetuskan oleh Presiden pertama Republik Indonesia tersebut menjadi awal terbentuknya beberapa lembaga tinggi negara. Kedua, ada dampak negatif, yaitu terdapatnya penyalahgunaan terhadap kekuasaan oleh Presiden, anggota MPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya karena mempunyai kekuasaan yang besar. Dan pemberlakuan dua fungsi atau dui fungsi militer sehingga militer bisa ikut berpolitik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara di gua nggak?